Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Kimos RC, di mana kita selalu membahas masalah dunia per remote controlan. Sudah lama ya saya belum pernah update lagi terkait dengan video remote control yang sebelumnya pernah saya sharing pada kawan-kawan semua. Ya maklum karena beberapa kesibukan tertentu sehingga tidak dapat nggak sempet bikin video. Ya langsung saja pada video ini kita akan coba membahas RC, khususnya tipe truk ya, tipe truk. Ini kita punya tiga tipe truk yang saya punya selama ini, cuma tiga ini karena saya lebih suka channel frekuensi tinggi 2,4 Hz, sehingga ya saya belinya ini. Kalau frekuensi rendah itu cenderung bentrok, sehingga saya tidak suka ya, karena nanti kalau beli lebih dari satu biasanya itu bentrok. Nah, untuk ketiga truk yang saya punya ini adalah beberapa jenis yang umum di pasaran, sehingga harganya pun lebih murah ya. Ya nanti kita akan ulas satu persatu secara lengkap ya, karena kita judulnya review, sehingga saya tidak akan sampai membongkar unitnya. Saya cuma akan review saja. Nanti kalau memang butuh membongkar ataupun tanya-tanya masalah servis, nanti kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ulas bareng-bareng masalah yang perlu kita diskusikan bareng-bareng lewat video ya kawan ya. Nanti ditulis saja di kolom komentar. Ada tiga, kita langsung review saja mulai dari harga ya. Ketiga unit ini saya beli di marketplace ya. Marketplace banyak, ada oranye, hijau, biru dan lain-lain. Nah, nanti kawan-kawan bisa cari sendiri. Kalau yang pertama itu yang ini, nah, yang ini adalah mereknya. Nah, mereknya ini agak bingung saya, karena memang dari boxnya aja nggak ada mereknya, dan di tulisannya aja pun nggak ada mereknya itu loh. Jadi kita mau disebut mereknya apa juga nggak tahu ini. Nah, mereknya apa coba? Nggak ada, cuman made in China ada. Nah, cuma mereknya nggak ada, sehingga kalau bilang merek ya saya nggak tahu mereknya ya. Di boxnya pun nggak ada. Yang kedua ini namanya juga nggak ada mereknya. Di tulisannya cuma heavy dump truck gitu aja, tapi di belakangnya tetap made in China. Nah, yang ini baru ada mereknya. Nah, mereknya Yigong. Ini bahasanya bahasa Cina ya, karena ini memang made in China ya. Untuk harganya sendiri yang paling murah, nah, kawan-kawan bisa tebak mungkin yang paling murah mana ya? Ayo. Oke, yang paling murah adalah yang ini. Ini ada yang paling murah, harganya sekitar 180.000 kalau di marketplace ya. Kalau di toko mainan, karena di daerah saya memang jarang sekali toko mainan yang menjual RC model seperti ini, sehingga saya tidak bisa survei berapa harga mainan ini di toko mainan saya, di toko mainan sekitar saya maksudnya. Ini harganya 180.000, sudah dapat unit plus remote-nya, frekuensinya 2,4, sehingga aman untuk bermain multi. Selanjutnya juga ini harganya sekitar 240-an kalau nggak salah ya, 240.000 sudah dapat unit dan remote, tidak termasuk baterai buat remote-nya ya. Yang selanjutnya adalah Yigong. Nah, si Yigong ini memang agak spesial nih. Ini harganya lebih mahal, 280.000. Harganya memang hampir mirip dengan ini ya, nggak beda jauh ya. Tapi memang nanti ya kita ulas juga fitur-fiturnya apa aja. Jadi sekilas harga ini yang paling murah, dan ini agak sedikit mahal dikit. Nah, ini yang lebih mahal daripada ketiga jenis ini. Nah, untuk masalah harga memang kalau bilang untuk seri dump truck ini adalah yang paling murah kawan. Untuk seri dump truck ini paling murah, bentuknya seperti ini, paling murah ini.
Kalau yang bermerek seperti Yigong ini kan sudah kawan-kawan sudah tahu sendiri, harganya juga sudah mulai naik. Nah, Yigong ini naik, nanti apalagi merek yang lain seperti merek Huina, apalagi itu sudah kelas hobi ya, karena ini adalah kelas mainan biasa, dimana itu nggak pakai budget yang terlalu tinggi, sehingga menurut saya cukup lah kalau buat sekedar hobi kecil-kecilan, beli ini cukup lah. Tapi kalau memang hobi banget, pengen beli yang lebih realistis gitu, ya silakan beli yang bermerek sekalian, karena memang pasti kualitasnya lebih bagus. Ini yang lebih murah ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke review tampilan. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri untuk masalah tampilan, kita bisa lihat si ini namanya apa ini? Nggak tahu mereknya, nggak ada ya. Kita bilang aja dump truck standar ya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat sendiri. Untuk tampilan mungkin ya lumayan lah, nggak terlalu buruk-buruk banget. Tapi memang kalau bilang kalah ya kalah sih ya, lebih bagus yang ini tampilannya, tapi memang bentuknya lebih gede yang ini. Kita bisa dulu ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat bentuknya lebih gede yang ini, yang lebih gede dan lebih tinggi, bahkan lebih panjang yang ini ya. Ini lebih panjang, ini bentuknya lebih gede, tapi justru malah lebih murah karena memang dari segi mesin pun kualitasnya memang beda ya, sehingga ini lebih murah. Ini tampilnya seperti ini, warnanya sama, warnanya hampir sama seperti ini, hampir sama ya, warna kuningnya kuning langsat ya. Kalau bilang sih warna Tangerine ya, cuman kalau Tangerine juga agak keorenan ya, ini warna kuning langsat ya, sehingga kayak di unit-unit di pertambangan seperti aslinya memang warna seperti ini. Tapi kalau kita melihat Yigong memang agak beda warnanya dia. Nah, sehingga warnanya agak mengarah ke warna oranye, kalau ini kuning ke orenan ya. Nah, ini warnanya beda sendiri. Kalau kita kita lihat bahannya, nah ini bahannya tuh plastik ABS biasa, jadi semuanya itu plastik, mulai dari baknya, depannya, dan ini nggak ada kacanya ya. Lihat jari saya bisa masuk ya, ini nggak ada kacanya, cuman ada seperti box aja untuk operator, dan nggak ada operatornya, jadi nggak ada supirnya itu ya. Nah, nggak ada supirnya, cuman ada kotak doang ya, dan penutup lampunya pun nggak ada, sehingga langsung lampu nongol itu ya, lampu nongol, dan terlihat ada dua padahal yang nyala cuma satu ya. Nanti kita tes. Untuk ban, nah untuk ban sendiri ya standar lah, karet ya, karet keras ya ini ya. Ban sama, di sini juga ada tambahan lampu. Selanjutnya adalah ya kurang lebih itulah. Ini semuanya adalah plastik ABS ya, bukan ada metalnya. Selanjutnya kita ke truk yang ini, namanya kita sebut dump truck gitu ya, dump truck. Nah, ini juga sama, semuanya berbahan plastik ABS, sehingga tidak ada metal di spare partnya, kecuali nanti spare part mesin ya, beda cerita ya. Cuman kita bahas spare part luar ya. Spare part luar nggak ada metal, spionnya aja pakai karet. Nah, ini karet, bannya sama, masih pakai karet keras. Itu juga hanya lapis satu. Nih kawan-kawan bisa lihat nih, jadi nggak full karet, tapi plastik hanya dilapisi karet sedikit aja. Nah, ini yang model dump truck sama. Dan selanjutnya adalah yang model Yigong. Nah, untuk yang model Yigong memang agak eksklusif ya. Nah, kita bisa lihat, kawan-kawan bisa lihat, ini adalah full metal yang hitam. Nah, yang itu adalah full metal, sehingga kawan-kawan misalkan mau jatuhin batu dan lain-lain, ini aman karena ini metal ya. Nah, di bawahnya ada kerangka plastiknya, sehingga dia nggak menumpang di penampang plastik, tapi cenderung seperti rangka. Nah, ini kawan-kawan juga bisa lihat, ini adalah rangka ya, bukan full plastik terus ditumpuk besi atau plat, tapi kerangka plastik digabungin sama plat. Nah, sehingga akan lebih awet kalau menurut saya sih, karena nggak mudah pecah, sehingga yang bawah ini nggak mudah pecah. Ini juga kuat plat. Kalau kita lihat bannya, nah
Ini beda nih, ini pakainya plastik ABS, malah ini nggak pakai karet nih, pakainya plastik ini, bahkan dia full ya, nggak berongga seperti yang lainnya, dia full. Mungkin di tengahnya kosong ya, beda, full dia seperti ban yang realistik. Kalau ini enggak, kalau ini itu enggak, ini masih bolong di tengahnya. Oh, di sampingnya bolong. Sebetulnya ini bolong, cuman gelap aja karena kameranya nggak bisa gelap-gelap ya. Ini bolong nih, kawan-kawan bisa lihat. Kalau bisa lihat ya, ini bolong sehingga nggak full, bannya nggak full, nggak melingkar seperti ini. Kalau ini melingkar, ban mirip seperti ban aslinya. Sehingga kalau kita bilang mirip sama yang aslinya, ya kita bisa bilang ini yang paling mirip ya, karena mungkin harganya juga yang lebih tinggi. Di sini juga ada operatornya, lihat tuh, ada operatornya tuh, ada yang nyupir di sana. Dan juga ini ada kacanya ya, nah, ada kaca, bukan cuman kotak operator doang, enggak, ada operatornya, ada kacanya, bahkan lampunya. Nah, lampunya ini ada plastiknya atau ada kacanya, sehingga nggak cuman lampu menongol gitu aja, enggak, ada lampu ditambah kaca, jadi lebih realistik sekali kalau saya lihat. Jadi untuk masalah realistik ini ya, realistik. Selanjutnya kita akan lihat remote-nya, kawan ya. Ini unitnya, sekarang kita ambil remote. Untuk yang ini truk biasa lah ya, heavy duty biasa, remote-nya seperti ini. Remote-nya standar ya, remote standar. Maaf, ini tuker. Nah, ini remote-nya. Jadi standar seperti remote pada umumnya biasa, dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 channel ya. Ada 7 channel. Ini belok kanan kiri, ini maju mundur, yang ini buat nurunin, ini buat naikin paketnya ya. Ini remote-nya standar seperti ini aja. Selanjutnya kita lihat remote-nya ini ya. Untuk dump truck ini, nah, dump truck, nah, remote-nya adalah ini, sama seperti remote truck yang ini. Nah, kalau kita melihat remote yang seri Yigong, itu sudah berbeda ya. Jadi untuk seri Yigong sudah lebih sedikit premium, seperti remote RC mahal. Nah, ini dia remote-nya, kawan. Jadi channelnya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 channel, 10 channel ya. Enggak, ini enggak ding, 9 ya, berarti 9 channel. Maju mundur, belok kanan kiri, ini buat lampu, buat nyala mesin, buat naik, buat turun, ini on off aja, ini buat otomatis. Kalau buat remote memang lebih cakep ya, lebih cakep yang Yigong ini, kawan ya. Ini ada antena, pernah saya bongkar, ternyata ini bukan antena ya, kawan ya. Ini cuman aksesoris saja, antenanya nggak sampai keluar. Antena dari frekuensi 2,4 itu nggak sampai keluar, cukup melengkung di dalam aja, kabel kecil melengkung di dalam, nggak perlu sampai keluar, udah kuat. Nah, ini masalah remote. Dan untuk bentuknya, memang kalau saya bentuknya sih lebih suka yang ini ya, kalau saya pribadi. Cuman kalau untuk mungkin buat kawan-kawan yang pengen beli buat anaknya, ya saya saranin ini aja, ini lebih mudah remote-nya. Kalau buat jumlah tombol, tetap ini yang paling banyak tombolnya, sehingga variasinya pun akan lebih banyak ya. Selanjutnya adalah fiturnya ya, kita akan coba bahas fiturnya. Kita mulai ambil. Kalau kita lihat fitur-fiturnya, kalau di dump truck 1 ini yang biasa, ini yang standar, kita coba nyalain ya. Nah, lampunya 1,
Ini dia remote-nya. Nah, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ya, kita kawan-kawan bisa lihat, saya mengemudikan nih, maju mundur, buat belok, nah, belok, maju. Jadi lampu hanya menyala saat kita maju ya, maju dia nyala, kalau nggak maju ya mati. Kita lihat sekarang fungsi ini, yang kiri buat naik, yang kiri, yang kanan buat turun ya. Ya, seperti ini. Jadi standar ya, maju mundur, kanan kiri, naik dan turun. Yang tengah ini otomatis, tapi agak brutal memang. Saya pencet otomatis, saya siap-siap. Ya, ulang. Ini otomatis ya. Up. Jatuh. Ya, ini gerak otomatis ya. Nah, itu otomatis. Kabur dia. Nah, sekarang kita pencet sembarang untuk mematikan otomatisnya. Nah, ya itu otomatis, tapi memang agak brutal sih tipe ini, sehingga pergerakannya sangat cepat. Ini otomatis menyala bisa. Untuk fungsinya standar ya, naik turun, naik turun, naik turun, maju mundur, kanan kiri. Tapi untuk secara fungsi ya standar lah, jadi lebih mudah dioperasikan ya. Sekarang kita bahas yang ini, kita nyalakan. Nah, ini remote-nya. Sama lampunya hanya akan menyala pada saat maju, saat mundur dia nggak akan nyala, saat maju dia akan nyala. Fungsinya sama, ini juga fungsi otomatis. Nah, lihat otomatis nih, otomatis ya, otomatis. Oke, sekarang kita matikan. Ini adalah saat proses buang, ini proses balik ya, sehingga kalau bilang fitur ya masih standar ya. Dan kalau saat ini naik, nah saat plugnya naik, nah ini akan menyala kawan. Nah ini nyala. Saat turun juga menyala. Nah saat naik ya akan menyala. Tapi saat jalan nggak menyala. Yang menyala lampu depan. Jadi fungsi juga standar, ini ya lebih mudah dioperasikan kalau buat anak-anak ya. Sekarang kita lihat yang ini ya, sudah saya nyalakan tadi. Oh dulu ya. Kalau yang versi ini itu bisa diatur ya, karena kawan-kawan bisa lihat sendiri channelnya banyak. Ini ada suara mesin, jadi saya pencet nanti mesinnya mati suaranya. Nah kawan-kawan bisa lihat, saya dengar ya, dengar ya. Nah ini speakernya nih, ini speakernya, speaker mesinnya nih. Nah speakernya tuh di samping. Nah sekarang saya matikan ya yang gambar musik ini, nanti mesinnya akan mati ya, matikan. Nah kalau saya nyalakan dia akan nyala ya. Itu mesin. Yang itu adalah lampu, ini adalah lampu.
Jadi lampunya bisa manual, saya nyalakan, saya matikan, bisa secara manual. Dan itu juga ada efeknya. Ketika saya nyalakan, itu efeknya otomatis akan nyala seperti mesin menyala ya. Ini kan off ya, saya posisikan on, dia akan seperti mesin menyala. Nah, maaf tadi kurang kencang. Jadi ketika saya nyalakan seperti mesin menyala, lampunya menyala, mesinnya menyala. Dan untuk pengoperasiannya ini khusus untuk setir itu lebih mirip kayak setir asli ya, jadi bisa belok kanan ke kirinya pakai setir. Ya, mohon maaf, Anda perlu minggir. Nah, jadi maju, belok. Nah, ini bisa berputar. Nah, sekarang kita coba buka baknya. Nah, kita tutup lagi. Nah, kita buka. Nah, kawan-kawan yang mau lihat ini silakan. Nah, ini kan ada operatornya kan. Nah, ada supirnya tuh. Jadi agak mirip seperti yang asli ya. Turun lagi, ya, kita maju. Nah, lampunya nyala, itu lebih realistik dong. Ya, nah, kalau lebih seperti itu. Nah, ini tandanya memang baterainya udah mau lowbat, kalau enggak baterainya nggak cocok ya. Kita matikan dulu biar nggak berisik. Nah, untuk selanjutnya adalah mesinnya. Kita coba akan review mesinnya. Untuk mesin sendiri ya, kalau saya bilang yang lebih mudah itu mesinnya adalah kedua ini. Dump truck yang biasa ini lebih umum, dia pakai dinamo biasa seperti dinamo Tamiya ya, karena memang kebanyakan mainan yang RC lebih kategori murah itu pasti pakai dinamo yang dinamo biasa, dinamo umum, sehingga harganya pun lebih murah. Kalau kawan-kawan tahu, memang harga dinamo standar itu lebih murah. Kalau untuk harganya sendiri di bawah 10 ribuan ya. Kalau kawan-kawan pengen tahu bedanya dinamo yang standar sama yang dinamo khusus itu, saya kasih lihat ya. Ini adalah tipe dinamo standar ya. Ini mesin dinamo ini ada pada unit ini, baik itu penggerak rodanya maupun penggerak baknya. Ini juga sama, dia pakai dinamo yang biasa ini, tapi beda dengan Yigong. Nah, untuk Yigong sendiri memang spare partnya itu agak unik, karena memang pasarannya nggak di sini ya, pasarnya bukan pasar Indo ya, pasarnya Cina dia. Dan ini jarang sekali ada di toko mainan. Saya juga ini nemu di salah satu situs itu nemu. Jadi tidak saya searching secara merek awalnya, tapi saya nemu kalau merek ini memang jarang ada yang jual. Dinamonya lebih kecil ya. Nah, lebih kecil kan. Jadi kawan-kawan bisa bandingkan dengan yang dinamonya lebih kecil. Tetapi memang saya akui walaupun ini kecil, tapi powernya gede. Sementara ini yang gede, powernya lebih kecil. Nah, itu perbedaannya di dinamonya. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga, untuk masalah dinamo kita bisa cek seperti ini ya. Nah, untuk ini ya, untuk yang ini dinamonya itu hanya menggerakkan ban belakang dan setir saja. Jadi ketika saya maju, nah, yang gerak cuma ini nih. Nah, ini yang gerak, yang ini enggak.
ini itu pasif, ini ikut aja. Nah yang ini juga pasif, nggak gerak. Jadi full yang menggerakkan maju mundur adalah dinamo ini satu aja, cuma ada satu dinamo di sini. Nah untuk beloknya dia pakai dinamo juga di sini. Nah lihat, jadi geraknya pakai dinamo. Ini mirip seperti remote control pada umumnya RC crawler, mobil polisi dan lain-lain, itu seperti ini cara beloknya. Jadi dia menggerakkan bannya ke kanan dan ke kiri. Ya, untuk sementara untuk yang dump truck ini, kawan-kawan bisa lihat yang bergerak yang mana ya. Nah, yang bergerak adalah yang depan aja. Terus gimana kalau belok? Nah, kalau belok dia akan berputar berlawanan. Karena bisa seperti ini ya, karena dia berputar berlawanan kalau belok. Yang ini ke bawah, ini ke atas, ini belok kanan. Nah ini belok kiri. Yang kanan kiri berbeda putarannya, sehingga dinamonya cuma ada 3, 2 di depan dan 1 di belakang. 1 sebagai penggerak dari dump trucknya itu sendiri, dari baknya. Nah ini dia. Ini adalah dinamo penggerak truk dari dumnya. Sementara untuk penggerak dinamo yang depan itu sendiri-sendiri. Jadi satu roda, satu ban itu penggeraknya 1, dinamonya 1. Cuman ketika maju dia akan bergerak secara bersamaan, mundur juga. Tapi kalau belok dia akan berputar berlawanan. Ya seperti itu. Sehingga yang gerak cuman ban depan. Beda, yang ini ban belakang, sementara yang ini ban depan aja. Sekarang kita ke Yigong. Nah ini unik nih, dia bergerak semua. Nih, kalau kawan-kawan bisa lihat, dia bergerak semua. Nah, dia bergerak semua. Ketika belok, ini hampir mirip mekanisme beloknya seperti dump truck yang standar ini. Dia berputar berlawanan, tetapi bedanya adalah 4 rodanya itu bergerak semua. Nah seperti ini. Ini posisi maju. Nah ini posisi mundur. Nah ini posisi belok. Dia gerak semua. Saya hentikan 1, maka yang satu juga berhenti. Nah, yang gerak. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini bukan berarti 4 dinamo ya kawannya. Ini bukan 4 dinamo. Setelah saya bongkar sama. Ini hanya ada 3 dinamo. 2 di samping kanan kiri, yaitu menggerakkan langsung. Jadi satu dinamo menggerakkan 2 roda, satu dinamo menggerakkan 2 roda, dan dinamo yang di belakang menggerakkan dari dam sendiri. Nah ini yang menggerakkan dinamo yang berbeda, bukan dinamo roda. Itu adalah masalah penggerak, sehingga kalau kita bilang ini penggerak belakang, ini penggerak depan, dan ini 4WD penggerak depan belakang. Sekarang kalau kita lihat efeknya ya, sehingga kita efeknya adalah perawatan. Ada harga ya ada rupa ya kawannya. Kalau memang ini itu lebih mudah perawatannya. Ini lebih mudah karena memang ini lebih murah harganya, mudah dibongkar juga, sehingga susunan dari dinamonya juga nggak rumit karena satu ban langsung menggerakkan satu roda penggerakan satu ban, sehingga tidak terlalu rumit susunannya. Kalau yang ini juga sama, ini hampir mirip sekali dengan remote control umum, sehingga simple, tidak serumit RC yang mahal ya. Kalau ini memang agak rumit ya, kalau khusus yang ini memang agak rumit karena memang di dalam sini nanti ada perpaduan as yang menyambungkan antara depan dan belakang, dan harus sama. Kita matikan aja. Jadi kanan kiri, sehingga memang agak rumit susunannya di dalam, dan posisi dinamonya juga kecil. Ya itulah review yang bisa saya paparkan
Sehingga yang terakhir adalah tentang perawatan kelebihannya ya. Kalau kita lihat ya, ini versi saya, tidak ada maksud saya menyinggung ataupun menjelekkan merek manapun, tapi ini hanya sebuah review yang harapannya bisa menjadi dasar kawan-kawan semua. Untuk kelebihannya, semua ada kelebihan dan kekurangannya sama. Untuk yang ini ya tentu harganya lebih murah, sehingga kalau banyak bapak-bapak yang ingin membelikan anaknya mobil seperti ini tapi terkendala pada biaya, saya sarankan beli yang ini. Ini cukup menarik secara tampilan tapi harganya lebih murah. Ini dia. Dan juga simple remote-nya simple, nggak sesusah yang Yigong ini remote-nya lebih mudah. Remote-nya terus bannya dia tinggi, nih, sehingga ketika jalan di bebatuan dia tuh nggak mudah slip. Saya matikan aja ya. Jadi dia nggak mudah slip nih, karena dia tinggi, jaraknya tinggi antara tanah dengan bodinya itu tinggi, sehingga tidak mudah slip. Dan juga ini baterainya entah kenapa kok baterainya bisa hemat ya. Ini baterainya hemat kawan, beda dengan yang dua ini baterainya lebih hemat. Selanjutnya adalah ini yang dump truck ya. Yang dump truck sendiri, nah ini kalau saya lihat fiturnya adalah yang baknya bisa muat lebih banyak daripada dua ini. Kalau dua ini cuma sedikit, ini sedikit muatnya ya, karena dia miring, nggak berlubang. Ini lubang, sehingga baknya lebih muat banyak. Lihat kawan-kawan, lihat sendiri, bukanya juga otomatis, sehingga nanti kebuang sendiri gampang. Dan ini bisa membuang semua ya, karena baknya lebih besar. Terus juga lampunya itu ada banyak, ini ada dua, terus ada sirenenya juga, sehingga lebih menarik kalau buat anak-anak ya. Terus kalau ini beloknya lebih rail, nah ini kan rail yang belok rodanya. Kalau ini kan enggak, dia berlawanan arah mutar rodanya. Kalau belok ini rail, dia akan berbelok sesuai dengan arah remote yang dibelokkan di remote ya. Terus juga kalau kita bisa lihat memang ini lebih sedikit cakep ya, sedikit gagah karena terlihat seperti truk pada aslinya di jalanan umum, sehingga lebih familiar. Nah, ini juga ada sistem suspensinya, kalau kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini suspensinya, kalau yang belakang nggak ada ya, depan aja. Depan suspensinya ini keren sekali ya, ada suspensinya. Selanjutnya adalah yang Yigong. Nah, untuk Yigong sendiri ya mohon maaf ya, karena ini harganya lebih mahal ya, pasti fiturnya lebih banyak. Kalau bisa saya bandingin sih, walaupun ini real ya seperti truk pada umumnya, ini juga agak sedikit lumayan real, tapi yang ini menurut saya lebih real karena detail dari spare partnya itu hampir menyerupai asli ya. Nah, hampir menyerupai asli. Nah, apalagi ada kacanya, ini ada kaca, lampunya juga ada pakai kaca, ada orangnya juga, sehingga anak-anak pasti kalau dibelikan ini dia akan lebih senang karena ada orangnya di dalam. Itu tampilannya. Kalau masalah remote, jelas remote-nya lebih variatif, dia nggak cuma maju mundur sama buang doang, ada musiknya, ada suara mesin, ada lampunya juga bisa diatur sehingga nggak terlalu boros baterai. Walaupun lebih hemat ini, tapi mending lah ini bisa buat ngatur lampunya biar nggak nyala terus. Dan saya akui ini paling lincah di kelasnya. Bukan sih, yang paling lincah yang saya punya. Jadi dua ini masih kalah lincah sama ini. Ini lincah banget bro, karena 4 penggerak pasti lebih lincah. Ini ya lebih lincah kalau kawan-kawan pengen tahu. Dan juga ini yang paling jelas adalah ini metal, ini lebih awet kawan. Nah, jadi ditimpa batu pun ini nggak akan pecah. Nah, yang pecah mungkin malah yang di belakangnya ini nanti. Yang kedua adalah sistem turunnya. Nah, ini yang perlu kawan-kawan ketahui. Saya kasih contoh ya, ini ya. Ini kita naikkan.
kita naikkan, dia akan mentok. Ketika saya tekan terus naik, dia akan mentok. Lihat, dan ini lebih sering rusak spare part yang ada di dalamnya. Karena apa? Ketika dipencet terus, maka dinamo akan terus memaksa agar tetap naik. Nah, dia akan memaksa terus naik. Berbeda dengan ini. Menyalakan. Nah, ketika saya naikkan ya. Walaupun saya tekan terus ya, dia akan berputar lagi ke bawah, sehingga meminimalisir kerusakan pada spare part. Nah, dari ketiga unit ini, walaupun pembeliannya hampir sama tanggalnya, tapi urusan masalah dam, masalah baknya ini yang paling awet, karena memang tidak, kalau jarang patah. Yang ini sama modelnya, sama seperti ini. Jadi ketika sudah mentok ke atas, dia akan tetap di atas, nggak turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah. Jadi walaupun kita tekan satu tombol, dia akan turun lagi dan naik lagi seperti itu. Nah, turun lagi, naik lagi. Jadi kalau bilang lebih awet, ya pasti lebih awet ini. Tapi sekali rusak, ya repot juga. Dan lagi, kalau kawan-kawan pengen tahu ya, ini saya turunin dulu. Ini baterainya, cara ganti baterainya adalah membuka si ini. Nih, ini tak buka. Ini belum saya sekrup ya, ini ada sekrupnya. Ini ganti baterainya di sini dia. Nah, jadi saya harus lepas baut dulu, lepas sekrup, baru saya ganti baterainya. Ini, nah, lebih agak sedikit ribet, tapi yang ini lebih mudah. Saya cukup angkat aja yang atas, yang depan ini ke atas. Nah, ini sudah bisa diambil. Nah, ini dia baterainya, tinggal diambil aja. Jadi lebih mudah tanpa harus pakai sekrup, cukup dibuka aja sudah muncul baterainya. Lebih mudah mengenai baterainya. Ya, kalau bilang kelebihannya pasti rangkumannya ya ini yang paling unggul daripada dua ini, karena harganya juga. Jadi ada harga ada rupa ya. Selanjutnya pasti juga ada kekurangan. Nah, itu yang ingin saya bahas di sini. Nah, ini kekurangannya adalah tadi karena penggerak depan sehingga yang belakang itu pasif. Nah, ini pasif. Dan kalau kawan-kawan lihat, nah ini sudah nggak lurus. Nah, ini oblak. Inilah kekurangannya, karena bannya itu cuma nempel doang di sekrup di baut. Lihat, kawan-kawan bisa lihat nggak? Ada sekrup di ban belakangnya ini. Nah, ini itu oblak, karena ini memang sudah pernah saya bongkar. Ini cepat rusak karena dia sistemnya hanya baut aja. Jadi bukan shaft menyambung, karena memang ada baterai di sini, ada baterai dan ada PCB di sini ya. Jadi ada kayak kontrolnya, sehingga kalau mau rusak, kalau mau ganti shaft ya harus merusak itu dulu. Tapi agak sulit, sehingga saya sering rusak ini. Ini kekurangannya nih. Terus karena penggeraknya cuma depan, sehingga ketika berbelok itu kadang agak lambat, agak berat gitu loh. Apalagi ada muatannya, itu kalau belok berat. Terus, nah tadi yang saya bahas, ini ketika naik dia tuh mentok, sehingga kalau dipencet remote-nya naik terus, ya dia akan gini doang, di atas doang. Nanti dinamonya dia akan muter terus. Nah, itu ada stoppernya. Kalau kawan-kawan pengen lihat di bawah sini ada stoppernya. Nah, stoppernya itu ada per. Nah, tinggal mana yang lebih kuat, pernya apa stoppernya. Kalau yang stoppernya itu sudah pernah servis, ya kemungkinan akan sering patah. Ya ini sudah pernah patah. Jadi kuat-kuatan aja, mana yang lebih kuat, pernya apa stoppernya. Itu dia kekurangannya. Terus juga baknya ya. Ini
kalau kita lihat ini baknya itu nggak bisa mentok setinggi ini ya. Jadi muatannya nggak bisa tumpah semua, pasti ada yang tertinggal muatannya. Yang selanjutnya adalah ini. Yang ini memang lebih gede, ukurannya lebih muat banyak, tapi ini tidak cocok untuk outdoor, sangat tidak cocok untuk outdoor karena sangat rendah. Lihat, kawan-kawan bisa lihat ukurannya, dia sangat rendah, dan ketika melewati batuan sedikit aja dia akan tersandung. Ini sangat rendah, dan juga penggeraknya ini itu nggak terlalu kuat karena dia menggerakkan truk segede ini berat loh. Ini paling berat, beratnya paling berat adalah ini enteng, ini yang paling berat. Dia menggerakkan beban sebesar segede ini, tapi penggeraknya cuma belakang dan cuma satu dinamo ini nggak kuat. Saya sedang memikirkan gimana caranya modifikasi biar dinamo itu 2 sehingga dorongannya kuat. Ini lemah dorongannya dan nggak bisa di outdoor. Saya hanya pakai ini di indoor ya. Kalau di outdoor susah. Indoor itu maksudnya keramik ataupun cor-coran aspal, ini bisa. Tapi kalau sudah di jalan tanah, bebatuan atau kerikil kecil aja dia nggak mau jalan. Apalagi ada muatannya, sama sekali nggak mau jalan. Dan ini juga sama sistemnya seperti ini. Ketika dia naik, dia akan berhenti. Nah, itu rapanya ya tadi yang saya ceritakan, ada stoppernya, itu cepat patah kalau dipaksa terus. Nah, karena ini memang paling berat, sehingga ini adalah yang paling boros. Walaupun dinamonya 1, tapi dinamo 1 itu dipaksakan untuk mendorong unit sebesar ini sehingga baterainya akan boros. Dan aktualnya memang betul, ini diantara yang ketiga ini yang paling boros adalah ini kawan, paling boros kalau yang saya tahu ya. Kalau saya nggak ngukur berdasarkan voltasenya, ngitung ini dan itu enggak, tapi yang saya alami aja, saya alami ini paling boros, ini yang paling boros. Yang selanjutnya adalah ini, sama, ini bukan berarti mahal terus nggak ada kekurangannya, ada, ini juga ada kekurangannya, yaitu remote. Remote-nya ini agak susah untuk anak-anak. Jarang sekali ada anak-anak yang entah pakai unit ini kan. Kalau saya sewakan ke anak-anak, jarang ada yang mau pakai ini, kecuali agak sedikit dewasa ya. Kalau anak-anak jarang ada yang mau pakai ini, karena memang gerakin remote yang ini, yang setir ini itu agak keras. Dan taunya anak-anak itu adalah ini ditekan, padahal ini diputar. Nah, ini yang rawan. Kalau ini patah, selesai. Karena memang spare partnya agak unik ini, jarang remote di pasaran seperti ini. Kalau ini remote di pasaran seperti ini banyak, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencari penggantinya. Beda dengan yang ini. Nah, ini agak repot nih cari gantinya ini kalau sekali rusak. Ini remote nih. Yang kedua, baterainya juga nggak kalah boros sama yang tadi. Karena ya tahu sendirilah, ini satu dinamo menggerakkan 2 roda sehingga pasti lebih boros. Cuman untungnya dinamonya kecil sehingga nggak boros-boros banget gitu loh. Dan terakhir adalah susahnya adalah masalah spare part tadi. Dinamo, saya mencari dinamonya itu hampir muter-muter ke semua marketplace, itu baru ketemu seminggu kawan ya. Seminggu saya nyari spare part itu dinamo yang kecil. Dan ketika kemarin saya coba cek lagi, ternyata dia sudah habis. Sehingga stok saya hanya beberapa aja. Kalau ini rusak lagi, ya saya udah mungkin bisa aja pensiun nih gara-gara nggak ada dinamonya. Mau nggak mau saya harus nyari langsung di Cina, tapi repotnya nanti ongkos kirimnya yang lebih mahal daripada barangnya itu. Jadi ya itu review dari ketiga truk ini. Kelebihan, kekurangan, fitur, bentuknya, remote dan lain-lain sudah saya bahas di sini secara tuntas. Kalau memang ada yang keselip atau belum saya terangkan, nanti silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar, nanti saya coba jawab melalui video ataupun melalui komentar juga. Jadi kesimpulannya kalau rekomendasi kalau kawan-kawan mau paling murah, jawabannya adalah ini paling murah. Kalau pengen anak-anak lebih awet ya ini lebih awet kalau buat anak-anak. Cuma remote-nya yang nggak awet, hati-hati.
Kalau mau yang ngomongnya lebih kokoh dan tahan lama, ini dia, ini lebih kokoh, bahannya lebih kuat. Plastiknya itu beda kualitasnya kawan, beda sama ini lebih kuat plastiknya. Terus kalau memang kawan-kawan jarang bermain di luar, ya ini pakainya, ini lebih enak kalau buat di dalam ini, karena dia pakai karet, jadi di keramik nggak slip, dan juga lajunya cepat, cuma lebih boros aja sih. Kalau memang lebih mudah ngoperasiinnya, ya kalau ini kan susah nih. Nah, ya udah ini aja. Yang remote-nya ini, itu dua, ini apa ini, silakan dipilih. Terus kalau mau di luar ruangan yang lebih lincah dan lebih jago adalah Yigong. Nah, kalau kawan-kawan lebih nyari yang realistik, pengen lebih terlihat mirip seperti aslinya, ya juga pakai ini. Sehingga ini walaupun nggak kawan-kawan mainkan, dipajang di ruangan, yang penting bersih aja. Ini udah cakep banget nih. Udah kayak merek-merek mahal, nanti tinggal ditutup aja nih, mereknya ditutup, terus diganti merek-merek yang seperti pertambangan itu loh, merek-merek itu ya, Komatsu, Hitachi, dan lain-lain. Dan kalau masalah perawatan, saya lebih rekomendasi adalah perawatannya yang ini, lebih mudah ini. Kalau ini ya memang banyak kelebihannya, tapi itu repot di perawatannya. Untuk masalah baterai semua sama, hampir satu tipe baterainya ya, ini sama baterainya tipe kecil, tipe 145 ini baterainya kecil, jadi bukan baterai gede, ini baterai tipe kecil ya. Kawan-kawan bisa lihat, ini ya baterai tipe gede. Nah, ini ada yang tipe gede nih, ini tipe gede tapi nggak pakai. Tapi sebetulnya mau pakai ini juga bisa, ini cuman beda di apa ya, kapasitas sama ukuran aja. Walaupun ini saya pasang di sini bisa, cuman tempatnya nggak muat. Ini juga tak pasang di sini bisa, tapi tempatnya nggak muat begitu. Karena konektornya sama, lihat konektornya sama, bisa. Tapi ruangannya yang sulit. Ya itu aja sih kawan ya, yang bisa saya sharing. Nanti kita lanjutkan di kolom komentar, dan video selanjutnya kalau kawan-kawan mau request video tentang remote control yang saya miliki, khususnya di versi konstruksi, kawan-kawan bisa langsung komentar aja. Nanti kalau bisa sempat saya buatkan videonya. Kalau kita kawan-kawan pengen review bongkar-bongkar, mari kita bongkar juga. Tapi untuk kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf, karena ini sifatnya hanya review standar. Saya tidak ingin menjelekkan produk mana yang lebih baik dan produk mana yang lebih buruk. Saya hanya mereview apa yang telah saya alami. Saya sengaja nggak mereview saat pembelian pertama, karena kalau baru beli kita belum tahu pemakaiannya seperti apa, nyervisnya seperti apa, spare partnya yang rusak seperti apa ya. Sehingga kita lebih cenderung review ketika sudah dipakai. Jadi kita bisa ulas seperti apa sih unitnya, apakah memang benar-benar sesuai dengan yang kita review, apa cuman omongan belaka saja. Ya, itu saja kawan. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti sampai jumpa di video yang selanjutnya. Kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.